Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, terima kasih Bu Kadinkes, Bu Pembayun untuk undangannya ini. Ya Pak Didik dari Dispora ya, DIY, teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dari kabupaten kota, ya, dan juga dari Poltekkes, semuanya ya, yang mungkin tidak bisa saya satu persatu ya. Ya, terima kasih Bu Pembayun. Jadi pada hari ini kita coba diskusikan mengenai apa yang kita sebut sebagai sebuah pengembangan ya dalam konteks DM ya, pencegahan dan pengendalian DM yang mungkin bisa kita lakukan di DIY ya dengan adanya kebijakan transformasi ya. Tadi pagi Bu Kadinkes juga sudah membahas ya mengenai transformasi kesehatan tadi ya. Nah, ini memang menarik ya. Jadi kebijakan transformasi memang ada 6 pilar ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan apakah kebijakan transformasi itu bisa dipergunakan untuk DM ya. Jadi kita akan masuk pada satu hal yang terkait dengan tantangan untuk mengendalikan penyakit DM. Dan yang penting di sini itu tantangan ini itu kan ada di kabupaten kota ya, yang secara operasional itu memang mempunyai apa yang kita sebut sebagai wilayah ya kerja yang real ya, dan mempunyai apa yang kita sebut sebagai sumber daya yang tidak hanya pemerintah saja, tapi juga masyarakat dan kelompok swasta ini, serta tentunya BPJS ini. Nah, sehingga pertemuan hari ini kami mencoba untuk memohon semacam masukan ataupun keinginan juga ya, apakah teman-teman di kabupaten kota itu mempunyai apa ya semacam kebutuhan untuk didampingi oleh UGM nih dalam pengendalian dan pencegahan DM. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu PowerPoint-nya. Saya akan secara singkat untuk overview dan nanti kita bahas sebentar sebelum kita masuk ke teknisnya ya. Silakan, kita coba lihat secara, nah ini. Jadi ini memang sebuah model ya yang pendampingan untuk apa yang kita sebut konsolidasi perencanaan ya untuk pengendalian penyakit diabetes mellitus dengan tentunya targetnya di provinsi di Yogyakarta di 5 kabupaten kota dengan menggunakan prinsip transformasi ini. Oke, ya slide berikutnya. Nah, secara pendahuluan ya slide. Nah, kita masuk pada satu apa ya semacam fase ini yang kami di UGM itu mencoba untuk memposisikan sebagai pendamping atau konsultan kalau bisa ya, dan nanti teman-teman di Dinkes Provinsi, kabupaten kota itu menjadi pelakunya. Jadi seperti ada konsultan pendampingan di sini ya untuk mengatasi masalah diabetes mellitus. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat situasi-situasi global, nasional, dan provinsi dan kota ini cukup menarik untuk kita lihat ya. Ya, di level global tambah terus ya yang sakit DM, terus lagi. Ya, kemudian terus klik terus ya. Nasionalnya, nah ini. Jadi kalau kita di nasional, ya slide ini ya. Ya, itu sebelum tahun 2020 ya, itu naik terus ya. 2020 itu kelihatannya turun ya, tapi sebenarnya ada suatu miss data ya, artinya sebagian dari pasien-pasien yang DM itu jatuh sakit kena COVID sehingga dana klaim inasi bijinya itu bukan oleh BPJS yang membayar, tapi oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga seolah-olah turun, tapi sebenarnya kasus masih banyak ya. Jadi peningkatannya itu cukup tinggi. Ya, dan itu DM itu mengakibatkan stroke, kemudian jantung, kemudian neuropati dan juga gagal ginjal ini. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat semuanya tuh naik dan naiknya tajam sekali. Memang balik lagi tahun 2020 tuh turun karena ada COVID-19 ya. Tapi menariknya di ginjal itu walaupun ada COVID tetap naik walaupun melandai ya. Nah ini. Nah ini juga demikian kalau kita lihat setelah di Indonesia seperti ini ya. Jadi Jawa itu paling besar, paling banyak dokternya ya. Tapi di Papua itu paling sedikit.
Nah, apakah dari situasi pembiaran nih? Nah, ini yang menarik. Sorry. Karena kalau kita lihat situasi ini bisa kita coba cermati di DIY. Apakah sama nih? Nah, ternyata sama untuk kita menggunakan indikator biaya klaim inasi biji ya. Dari tahun 2015 sampai 2019 itu naik tinggi ya. Kemudian turun karena COVID. Sekali lagi ini turunnya bukan karena jumlahnya turun ya, tapi mungkin sebagian dari berita DM itu didanai oleh klaim dari bukan BPJS tapi dari Kemenkes. Atau sebagian tidak sampai rumah sakit. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ini yang paling banyak ada yang bukan pekerja dan kelompok BBPU ya, segmentasinya. Yang PBI APBN relatif lebih sedikit. Ya. Ya ini. Nah, sekarang bagaimana di kabupaten kota? Nah, ini gambarnya ya. Kalau kita lihat 2015 sampai 2021, ya, ini per kabupaten itu Sleman itu meningkat tinggi sekali. Apakah ini juga ada Sajito? Kota Jogja juga meningkat tinggi, ya. Bantul meningkat, Gunung Kidul dan Nugroho itu tidak begitu meningkat atau sedikit ya, tapi kalau kita lihat itu kan juga dengan jumlah penduduknya ya. Ya. Nah, disinilah melihat data ini, apakah kita akan melakukan diam saja ini atau bikin sesuatu yang perlu kita lakukan untuk mencegah supaya beban itu tidak semakin meningkat. Nah, memang kita yakin ya tidak ada pembiaran. Pemerintah provinsi dan kota mempunyai berbagai kegiatan. Kemenkes juga punya, BPJS juga punya, masyarakat juga punya sendiri. Tapi kesannya itu terlihat seperti sendiri-sendiri ya. Nah, ini yang menjadi inti dari apa yang kita coba koordinasikan ya. Bagaimana sumber-sumber program tadi, termasuk anggarannya, dananya, itu kita coba koordinasikan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring untuk menghasilkan impact terbaik bagi provinsi maupun kota kabupaten. Dan ini yang menurut kami membutuhkan pendampingan dari konsultan manajemen program. Nah ini, jadi kita perlu betul untuk melibatkan banyak pelaku tadi, tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, BPJS, dan kita berorientasi pada impact yang terukur. Nah, ini yang disebut impact adalah sesuatu yang istilahnya itu baru tentang DM dan bisa mengurangi tadi. Nah, ini landainya grafik ini itu bisa kita capai dengan adanya kebijakan yang terkoordinasi ini. Nah, apa kebijakan DM yang terukur, yang inovatif itu mempunyai tujuan yang terukur, kemudian melibatkan kerjasama berbagai pihak secara baik dan mempunyai leader tadi, di-lead sesuatu ya, dan bersifat tidak sepotong-sepotong, tapi kita dari end to end, dari hulu ke hilir. Nah, ini yang menarik ya, jadi bisa nggak kita melihat pada kebijakan transformasi ini yang ada di sini ya, itu bisa rumah ini bisa kita versikan menjadi sebuah model di mana rumah untuk DM nih ya, di atasnya lah impact indikator ya. Ya, jadi bagaimana pencegahan komplikasi akibat penyakit DM yang dapat diukur. Ya. Kemudian juga perbaikan di layanan primer, sekunder, rujukan ya, peningkatan kapasitas SDM, dukungan SDM, pendanaan yang semakin baik ya, kemudian dukungan teknologi sampai juga obat dan alat kesehatan. Nah ini tadi Bu Kadinkes ya, bisa nggak kita mengambil satu contoh ya untuk DM ya, dan mungkin juga ada contoh lainnya nanti dari KIA ataupun jantung yang bisa dipakai untuk sebagai contoh dari penggunaan prinsip transformasi ini untuk mengurangi beban penyakit. Nah ini. Nah,
Saya akan berhenti di sini dulu ya. Jadi pendampingan itu menggunakan model ini. Oke, silakan. Diskusi sebentar ya. Sebentar nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan.